Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Lucy SK Pandini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, tentunya kita sepakat bahwa murid itu beragam dan memiliki keunikannya masing-masing. Keragaman tersebut dapat dilihat dari latar belakang keluarga, lingkungan, maupun masyarakat. Ada murid kita yang dapat dengan mudah memahami sesuatu, bahkan ada pula yang harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan mereka. Ada murid yang senang olahraga, ada murid yang senang seni, dan ada juga murid yang senang pada bidang lainnya. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan guru untuk mengakomodir segala keragaman murid adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada materi di modul 2.1 adalah sebagai berikut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Maka dari itu, keputusan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, guru merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan melalui 3 strategi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan perbedaan konten atau bahan ajar materi yang diajarkan kepada murid. 2. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk berkaitan dengan jenis tagihan yang akan dikerjakan murid sesuai minat dan kemampuan mereka. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Tentunya sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru terlebih dahulu harus memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness, yang kedua adalah minat, dan yang ketiga adalah profil belajar atau gaya belajar murid. Adapun beberapa contoh cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah dengan mengamati perilaku murid, melakukan asesmen diagnostik, melakukan asesmen 4S of learning, berdiskusi dengan orang tua serta guru sebelumnya, membaca raport murid sebelumnya, melakukan survei, dan mereview hasil serta refleksi murid. Inilah 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil di kelas. Karena pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif, mengutamakan kualitas, berakar pada penilaian, berpusat pada murid menggunakan beberapa pendekatan, perpaduan pembelajaran individu dan berkelompok, serta bersifat organik dan dinamis. Selanjutnya terdapat kaitan antara materi di modul 2.1 dengan materi di modul-modul sebelumnya. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru bertugas menuntun murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam proses menuntun, secara esensial harus berorientasi atau mengutamakan kepentingan murid, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sehingga menjadi manusia yang merdeka dengan keunikannya masing-masing. Tentunya hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang harus berakar pada kebutuhan belajar murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru telah memberikan respon atas keberagaman murid yang unik. Oleh karena itu, dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid, maka diharapkan murid dapat menjadi manusia yang merdeka, selamat, dan bahagia. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi yang mengutamakan kebutuhan murid, sehingga penting bagi guru untuk menjiwai nilai dan peran guru penggerak untuk mendukung terwujudnya iklim pembelajaran yang berpusat pada murid, proaktif, menyenangkan, serta positif. Selain itu, visi guru penggerak dalam mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila dapat dilakukan melalui prakarsa perubahan, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi.
Begitu pula dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, salah satu caranya adalah melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Karena iklim atau suasana pembelajaran berdiferensiasi adalah murid saling menghargai terhadap keunikan masing-masing, guru yang ramah dan memberikan keadilan kepada setiap murid, proses pembelajaran berdiferensiasi juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.